Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ardina Ningrum, NIM 2022-11053. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis Traveloka. Selanjutnya yaitu ada analisis sistem informasi berbasis aplikasi Traveloka. Traveloka merupakan salah satu layanan pemesanan tiket dan perjalanan terpopuler di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2012. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada penggunanya. Selanjutnya yaitu ada analisis mengenai sistem informasi yang diimplementasikan dalam aplikasi Traveloka. Yang pertama ada sistem informasi pemesanan dan transaksi. Traveloka memproses pemesanan tiket pesawat, hotel, atraksi wisata, dan layanan lainnya secara real-time. Kedua, ada personalisasi dan rekomendasi berbasis data. Traveloka juga menyediakan rekomendasi yang relevan berdasarkan riwayat pencarian dan pemesanan. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu Traveloka mengelola interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya yang terakhir ada keamanan dan perlindungan data. Traveloka juga menjaga kerahasiaan data pengguna dan melindungi transaksi dari serangan siber. Selanjutnya ada analisis proses yang ada di dalamnya. Pertama ada analisis input yang digunakan Traveloka. Traveloka sebagai platform untuk memesan tiket dan layanan perjalanan memanfaatkan berbagai jenis informasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas operasional. Berikut adalah mengenai informasi yang diterapkan dalam aplikasi Traveloka. Yang pertama ada jenis input. Traveloka mengumpulkan dan mengelola beberapa kategori data, yaitu yang pertama data pengguna, yaitu data pribadi dari pengguna seperti nama, alamat Gmail, nomor telepon, dan informasi kartu kredit. Yang kedua ada data pemesanan, yaitu informasi yang berkaitan dengan pemesanan tiket pesawat atau akomodasi, termasuk lokasi keberangkatan, tujuan, tanggal perjalanan, jumlah penumpang, dan kelas yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode pembayaran, yaitu pengguna diperbolehkan untuk memilih dari berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dan dompet elektronik. Yang kedua ada proses input, yang merupakan proses pengumpulan input dalam aplikasi Traveloka mencakup beberapa tahap penting, meliputi pengisian formulir. Merupakan pengguna diminta untuk mengisi formulir pemesanan dengan rincian perjalanan yang diinginkan. Yang kedua yaitu verifikasi identitas, merupakan yaitu untuk meningkatkan aspek keamanan. Traveloka menggunakan proses verifikasi identitas melalui kode yang dikirimkan ke Gmail atau nomor telepon pengguna saat melakukan login atau transaksi. Selanjutnya yang terakhir ada autentikasi biometrik, yaitu pengguna juga mendapatkan opsi untuk menggunakan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah sebagai cara untuk masuk ke akun mereka, memberikan lapisan keamanan tambahan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem pendukung input. Traveloka memanfaatkan berbagai sistem untuk membantu dalam mengelola input data, seperti sistem pemrosesan transaksi, yaitu sistem ini menangani semua transaksi pemesanan secara langsung, termasuk pembelian tiket dan konfirmasi pembayaran. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau MIS, yaitu digunakan untuk menganalisis data transaksi guna memahami pola penggunaan serta preferensi pelanggan.
Yang terakhir ada sistem keamanan. Traveloka menerapkan sistem keamanan berlapis yang mencakup enkripsi data dan manajemen resiko penipuan untuk melindungi informasi sensitif pengguna selama transaksi. Selanjutnya ada analisis proses yang ada di dalamnya. Traveloka adalah layanan pemesanan perjalanan yang menawarkan berbagai fitur seperti pemesanan tiket pesawat, akomodasi, dan aktivitas lainnya. Proses analisis dalam Traveloka mencakup sejumlah hal penting, dari metode pembayaran hingga pengolahan data untuk memperbaiki pengalaman pengguna. Di dalamnya memuat proses pencarian dan pemesanan, proses booking, proses pembayaran, proses konfirmasi dan pengiriman tiket, proses manajemen inventaris dan integritas mitra, proses dukungan layanan, dan proses keamanan. Selanjutnya yaitu ada analisis distribusi pengiriman barang. Traveloka telah meluncurkan fitur pengiriman barang yang dinamakan dengan Traveloka Sign, yang merupakan bagian dari upaya untuk memperluas layanan pada Traveloka. Berikut adalah mengenai sistem distribusi pengiriman barang dalam layanan tersebut. Yang pertama ada proses barang, selanjutnya ada batasan dan persyaratan, ketiga ada kemitraan dan infrastruktur, keempat ada dampak pada pengalaman pengguna. Selanjutnya ada analisis metode pembayaran. Traveloka juga menyediakan berbagai metode pembayaran untuk mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi, baik pemesan tiket pesawat, hotel, maupun layanan lainnya. Berikut adalah mengenai metode pembayaran yang tersedia di Traveloka. Yang pertama ada metode pembayaran utama, yang kedua ada opsi pembayaran alternatif, ketiga ada fasilitas cicilan, dan yang terakhir ada keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu ada analisis metode retur barang. Traveloka menyediakan berbagai layanan termasuk pemesanan tiket pesawat, akomodasi, dan aktivitas lainnya. Untuk metode retur barang atau pengembalian barang, Traveloka mengikuti prosedur yang teratur dan jelas. Berikut adalah proses pengembalian yang diterapkan dalam Traveloka. Yang pertama yaitu melalui proses permintaan refund, yaitu ini bisa dilakukan melalui permintaan via WhatsApp, via aplikasi dengan alasan pengembalian. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan pengembalian data. Ini bisa tiket pesawat, hotel, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada metode pengembalian uang. Pengembalian dalam bentuk uang ini dikembalikan umumnya disalurkan dalam bentuk tunai ke rekening pengguna. Selanjutnya yaitu ada pengembalian dana dengan pay later. Ini refund hanya akan mencakup harga barang yang dibeli. Biaya keterlambatan atau cicilan tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya yang keempat ada pengecekan status refund. Jadi proses pengembalian barang pada Traveloka dirancang untuk menawarkan keamanan dan keterbukaan kepada pengguna dengan cara mengajukan yang mudah melalui aplikasi dan kebijakan refund yang transparan. Traveloka berusaha untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dalam hal pengembalian dana, meskipun ada perbedaan dalam kebijakan tergantung pada jenis layanan dan metode pembayaran. Traveloka tetap berkomitmen untuk memproses permohonan refund dengan efisien dan responsif terhadap pengguna
Selanjutnya yang terakhir ada analisis metode asuransi produk. Traveloka sebagai salah satu penyedia layanan perjalanan online terpopuler di tanah air yang telah menciptakan berbagai produk asuransi untuk melindungi pelanggan. Produk asuransi ini dibuat untuk melindungi pengguna dari berbagai resiko selama perjalanan, seperti kecelakaan, penundaan penerbangan, dan kehilangan bagasi. Produk asuransi yang pertama, produk asuransi yang tersedia di Traveloka itu ada asuransi perjalanan, cakupan perlindungan untuk kecelakaan diri hingga 15 juta, biaya perawatan medis maksimal dengan 500 juta, dan ganti rugi untuk bagasi yang hilang atau rusak 15 juta, dan kompensasi untuk keterlambatan penerbangan sebesar 7,5 juta. Selanjutnya kedua ada on time protection, yaitu on time protection menawarkan kompensasi sebesar 600.000 jika penerbangan terlambat lebih dari 90 menit. Pengguna bisa membeli asuransi ini saat membeli tiket. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.